Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 13 hubungan masyarakat, yang berisikan 2 orang, saya Renaldi Fajrin dan Roro Ageng. Karakteristik humas. Karakteristik humas terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Adanya komunikasi yang bersifat dua arah. Hakikat humas adalah terciptanya komunikasi, namun tidak semua komunikasi dikatakan humas. Komunikasi yang dimaksud ialah komunikasi yang menimbulkan feedback, umpan balik antara komunikan dengan komunikator. 2. Sifatnya terencana. Terencana yang dimaksud bahwa kegiatan humas merupakan kegiatan yang berkesinambungan, memiliki metode terintegrasi dengan elemen-elemen yang lain dan hasilnya nyata. 3. Berorientasi pada organisasi. Syarat mutlak dalam kegiatan humas adalah pemahaman yang tinggi terhadap visi, misi, dan budaya organisasi. 4. Publik sasarannya. Publik adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama. Jadi sasaran utama humas bukanlah perorangan, melainkan publik. Selanjutnya yaitu organisasi dan manajemen humas. Setiap organisasi memiliki struktur dan pengelolaan organisasi yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena setiap organisasi unik. Karakteristik organisasi dipengaruhi oleh tujuan masing-masing organisasi dan publik yang menjadi sasaran organisasi tersebut. Organisasi hidup dalam dinamika dan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik eksternal maupun internal. Sejarah membuktikan bahwa perusahaan yang mampu eksis adalah perusahaan yang bisa membaca tren industri dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Humas yang berada di setiap organisasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan publik dengan organisasi di mana humas tersebut berada. Jembatan yang dibangun humas ini ditunjukkan untuk menumbuhkan saling pengertian antara organisasi dan publiknya. Tentu saja kebijakan humas antara satu organisasi akan berbeda dengan organisasi lainnya, tergantung kepada karakter, skala, lingkup operasi, dan budaya organisasi tersebut. Selanjutnya masih organisasi dan manajemen humas. Pengertian manajemen humas. Manajemen humas ialah proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevakuasian semua aktivis komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Proses manajemen humas biasa dilakukan seorang praktisi pada kegiatan humas. Dari Frank Jeffkins, humas artinya segala sesuatu yang terdiri dari semua bentuk komunikasi berencana, baik ke dalam maupun keluar, buat mencapai tujuan spesifik, yaitu pengertian beserta proses manajemen humas. Definisi atau pengertian pada atas menunjukkan manajemen humas terdiri beberapa proses, yaitu penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 1. Penelitian humas. 2. Perencanaan humas. 3. Pelaksanaan humas. 4. Evaluasi humas. Selanjutnya yaitu ada kegiatan humas. Kegiatan humas pada hakikatnya adalah kegiatan berkomunikasi dengan berbagai macam simbol komunikasi, verbal maupun non-verbal. Kegiatan komunikasi verbal sebagian besar adalah pekerjaan mulai dari menulis proposal, artikel, progress report, menulis untuk presentasi, menulis untuk pers atau press release, membuat rekomendasi, dan sebagainya. Sedangkan verbal lisan antara lain jumpa pers, guest guide, atau open house.
presenter, disinformation, dan sebagainya. Kegiatan komunikasi nonverbal meliputi penyelenggara pameran, seminar, special event, riset atau penelitian, press clipping, dan sebagainya. Kegiatan terbesar humas adalah menulis, editing, media relation, special event, berbicara, produksi, riset, programming, dan konsultasi. Sedangkan pengguna kegiatan yang menggunakan waktu terbesar adalah untuk koordinasi, perencanaan, dan negosiasi. Selanjutnya yaitu ada Pranata Humas. Pranata Humas. Pranata Humas adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Apa sih tugas Pranata Humas? Tugas pokok Pranata Humas yakni melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan, serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. Etika kehumasan dalam pemerintahan. Kode etik humas pemerintahan adalah pedoman bersikap, berperilaku, bertindak, dan berucap para praktisi humas pemerintah. Humas pemerintah adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi atau perusahaan dalam usaha pembina hubungan yang harmonis dengan halayak, internal dan eksternal, dan membina martabat instansi atau pemerintahan dalam pandangan halayak, internal dan eksternal guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama, dan dukungan dari halayak internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Revitalisasi humas pemerintah. Secara sederhana, revitalisasi bermakna menghidupkan kembali. Revitalisasi kehumasan adalah upaya pemerintahan untuk menghidupkan kembali peran humas yang saat ini tengah mengalami kemunduran sehingga menjadi lebih efektif dan optimal di dalam suatu instansi pemerintah. Revitalisasi fungsi humas pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat diperlukan paradigma baru sebagai penguatan fungsi perbaikan pelayanan publik yang lebih terarah dan komprehensif, yakni dengan melakukan perubahan mendasar dan mengubah kinerja sesuai dengan tuntutannya, sehingga akan membangun citra atau image building dan membangun reputation building lembaga kehumasan. Perubahan mendasarnya adalah pengemban tugas pengelola informasi dan komunikasi menjadi wadah bertukar pikiran, meningkatkan kemampuan teknis profesionalisme agar dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.